Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang uji korelasi yang merupakan bagian dari mata kuliah statistika penelitian. Dan saya mau ucapkan terima kasih kepada Ibu Puji Nur Fauziah, rekan saya yang sudah membuatkan materinya dan tentu akan saya gunakan di video kali ini. Yang pertama dan yang paling utama di sini kita akan membahas tentang uji korelasi yang sederhana atau kita sebut dengan bivariat, dan kalian yang penontonnya coba disimak baik-baik dan sambil diikuti dan siapkan software SPSS-nya, karena ini kita akan sekalian praktek seperti itu agar lebih memahami lagi untuk pembahasannya. Baik. Uji korelasi ataupun disebut analisis korelasi sederhana yang disebut bivariate correlation ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel ya. Jadi ini ada dua variabel, hubungannya seperti apa, hubungannya apakah baik-baik saja ataupun seperti apa, nanti kita akan lihat untuk mengetahui arah hubungan yang terjadi gitu ya. Jadi selain mengetahui hubungannya juga melihat arahnya gitu ya, arahnya apakah baik ataupun nggak baik ataupun seperti apa, nanti kita akan bahas. Kemudian koefisien korelasi sederhana menunjukkan seberapa besar hubungan yang terjadi antara dua variabel. Nanti di analisis korelasi ini atau uji korelasi itu nanti kita akan menemukan koefisiennya gitu. Dan itu akan menunjukkan besarnya gitu ya. Analisis korelasi sederhana digunakan yaitu metode Pearson atau disebut dengan product moment Pearson ya. Dan Pearson correlation digunakan untuk data berskala interval ataupun rasio, sedangkan untuk data ordinal ataupun ya untuk ordinal itu menggunakan Spearman dengan kendal ya. Jadi yang akan kita gunakan karena datanya interval, berarti kita akan bahas tentang Pearson correlation gitu ya. Nah, R itu adalah koefisien korelasi yang tadi dimaksudkan, dan nilainya itu dari negatif 1 sampai 1 ya. Itu nilainya. Kemudian ketika nilainya mendekati 1 atau minus 1 berarti hubungannya kuat gitu. Ketika nilainya mendekati 0 berarti hubungannya lemah, seperti itu ya. Nah, jadi sekali lagi kalau nilai koefisiennya mendekati 1 atau minus 1 berarti itu kuat gitu ya. Kalau mendekati 0 berarti lemah. Nah, di sini apa bedanya positif dan negatifnya? Nah, di sini kalau misalkan positif dia menunjukkan hubungan yang searah gitu ya. Tetapi kalau misalkan negatif berarti hubungannya terbalik ya. Maksudnya yang searah itu adalah ketika X-nya naik maka Y-nya naik gitu. Misalkan semakin orang itu rajin belajar, maka dia akan mudah untuk ataupun prestasinya semakin meningkat seperti itu. Misalkan seperti itu naik ya, semakin naik maka semakin naik seperti itu. Kalau misalkan R-nya negatif itu terbalik seperti ya, ketika seseorang atau misalkan apa ya, kemalasannya tinggi, misalkan semakin tinggi kemalasannya maka prestasinya akan semakin turun ya. Jadi naik tapi yang variabel lainnya akan turun seperti itu ya. Nah, itu yang korelasi yang negatif seperti itu. Oke. Nah, untuk interpretasinya atau untuk memaknai nilai R-nya di sini menggunakan pendapat ataupun ngambil dari pendapat Sugiono. Jadi ini rentangnya, dan untuk negatif juga sama saja. Hanya tadi bedanya ini kan sangat rendah kuat ataupun sedang sangat kuat. Nah, sangat kuat apanya dulu gitu. Tetapi ya tadi kuat kuat terbalik atau kuat searah seperti itu. Jadi baik negatif ataupun positif sama saja ya. Interpretasi yang digunakan adalah yang ini. Oke, langsung saja kita latihan. Misalkan nih, Meli ingin mengetahui apakah ada hubungan kecerdasan. Nah, ini hubungan antara kecerdasan seseorang dengan prestasi belajarnya gitu ya. Ada hubungan nggak ya kecerdasan dengan prestasi ya? Kalau kita secara maksudnya ngawang-ngawang atau kita berasumsi ya tentu ada ya. Tetapi kan tidak semuanya juga. Kadang orang cerdas ya tetap juga tidak menjamin IPK-nya besar ataupun prestasinya bagus seperti itu. Nah, di sini kita ada data nih ya, 12 subjek nih ya. Kemudian ada nilai kecerdasan dengan nilai prestasi belajarnya. Gitu ya. Ini nilai-nilainya, ini adalah variabel yang pertama, tadi variabel pertama ya, ini variabel yang kedua. Nah,
kita akan melihat hubungan dari kecerdasan dengan prestasi belajar, seperti ya, hubungan kecerdasan dengan prestasi belajar. Nah, untuk itu, sebelum kita menganalisis data ini, terlebih dahulu kita membuat hipotesisnya terlebih dahulu ya. H0, hipotesisnya seperti ini. Untuk H0-nya nggak ada hubungan yang signifikan antara kecerdasan dengan prestasi belajar. HA-nya ada hubungan yang signifikan, seperti ya. Jadi H0-nya tidak ada hubungan, HA-nya ada hubungan yang signifikan. Dan kriteria pengujiannya sama seperti yang lainnya, signifikan lebih besar dari 0,05, H0 diterima. Kalau kurang dari 0,05 berarti H0 ditolak. Kalau H0 ditolak berarti adanya hubungan, seperti itu. Baik, nah sekarang terlebih dahulu kita copy paste ya datanya, karena ini ketika di copy ke SPSS itu nggak bisa ya, saya coba itu nggak bisa. Kalau dikopikan ke ke Microsoft Word ataupun Excel bisa ya. Oke, kita kopikan terlebih dahulu datanya. Nah, ini datanya ya. Nah, ketika copy paste-nya dari Word atau Excel itu baru bisa ya ke SPSS. Nah, sebelum kita mengisi data view-nya, terlebih dahulu kita setting terlebih dahulu ya. Yang pertama variabelnya kecerdasan. Yang kedua tuh prestasi. Di sini nggak bisa spasi ya. Belajar. Tadi dari data, kalau kita lihat datanya sih nggak ada desimal ya. Kalau nggak ada ya kita nolkan saja ya, supaya nggak remil ya, banyak komanya, remil. Labelnya ini label kecerdasan, ini prestasi belajar. Kalau di sini bisa pakai spasi ya. Kemudian datanya skala ya, skala karena ini tentang nilai. Dan ini kita center aja supaya ini hanya posisinya saja ya, tidak ada kaitannya dengan data. Ini hanya tampilannya saja. Oke, nah ini kan jadi di tengah nih ya. Kita copy terlebih dahulu yang kecerdasannya, variabel kecerdasan kita copy. Dan sekali lagi kita akan analisis ini bagaimana hubungan antara kecerdasan dengan prestasi belajar. Apakah hubungannya kuat atau sangat kuat, atau nggak ada hubungan, ataupun hubungannya sangat lemah ya, nanti kita lihat. Nah, ini data yang diambil. Oke, cukup untuk input datanya. Selanjutnya kita analisis ya. Analisis, kita pilih korelasi, correlate, dan kita pilih bivariate ya. B itu artinya 2 ya. Dan ini variabelnya, bivariatnya kita pindahkan ke kolom variabel. Kemudian tadi sudah dijelaskan bahwa kalau datanya interval itu menggunakan Pearson, dan yang ordinal itu menggunakan Kendall ataupun Spearman gitu ya. Ini sudah dicentang ya yang Pearson. Kita klik oke, dan outputnya akan muncul. Nih ada outputnya. Kita copy paste ya, kita copy paste ke biasanya kalau bisa ke Word ya, untuk kalau kalian untuk kepentingan penelitian ya, karena nanti kan kalian akan ditulis di lampiran ya. Kalau sekarang kita kopinya ke sini saja. Nah, nggak rapih ya. Nah, terus kalau nggak rapih gimana? Kita pilih yang gambar ya. Jadi copy paste-nya dalam bentuk gambar. Nah, ini hasil ataupun output dari hasil SPSS ya. Nah, sebenarnya kita juga bisa ngitung manual, cuman lebih lama ya. Tetapi kalau ingin lebih paham betul tentang rumusnya, bagusnya manual gitu. Oke, kita lebih simpel menggunakan ataupun lebih sederhana, kita serahkan saja ke SPSS ya, dan kita langsung interpretasikan saja. Pertama di sini kita fokus pada signifikannya. Signifikan. Nah, nilai signifikannya itu adalah 0,004 ya. Dengan nilai R-nya. Nah, ini Pearson correlation ya. Ini adalah nilai R-nya. Nilai R-nya ini ya. Nilai R-nya adalah 0,766 seperti itu. Nah, langkah pertama adalah kita interpretasikan dulu nilai 0,766 itu artinya apa? Coba tadi interpretasinya 0,766. Nah, berarti ada di interval ini ya, 766. Ini kan 799. Oh, berarti
hubungannya apa ini? Hubungannya kuat gitu ya. Jadi ini hubungannya kuat. Kalau selain kuat, hubungannya apa lagi? Ini positif ya. Berarti kalau positif itu adalah searah ya tadi gitu ya. Kalau negatif itu terbalik gitu ya, ataupun berbalik seperti. Jadi hubungannya searah ya. Kenapa? Karena positif. Ini kuat dan searah. Nah, setelah itu kita lihat signifikannya 0,04. 0,04 berarti lebih kecil ya. 0,004 itu kan lebih kecil dari 0,05 kan. Otomatis H0-nya kita lihat H0-nya ditolak ya. Nah, kalau ditolak berarti ini kesimpulannya. Kalau ditolak berarti H0 ditolak berarti HA-nya kan. H0 ditolak berarti kita copy sajalah sini. Nah, jadi H0 ditolak. Oke, sebentar ya. Ini agak linghas. Nah, oke. Kecerdasan. H0 ditolak. Nah, karena H0-nya ditolak ya, H0-nya ditolak, maka kesimpulannya adalah apa? Ada hubungan yang signifikan antara, jadi ada hubungan ya, kecerdasan dengan prestasi belajar. Jadi ada hubungan nih. Ternyata kecerdasan dengan prestasi belajar ada hubungan. Bagaimana hubungannya? Hubungannya adalah kuat seperti itu. Dan searah. Nah, maksudnya searah itu adalah apa? Artinya apa? Maksud dari searah itu apa? Semakin tinggi prestasi, semakin tinggi kecerdasan seseorang ya. Jadi ini susah nulisnya ya. Semakin tinggi kecerdasannya, maka semakin tinggi pula prestasi belajarnya ya. Ini maksudnya searah tuh seperti itu ya. Jadi kesimpulannya adalah ada hubungan yang signifikan antara kecerdasan dengan prestasi belajar. Nah, hubungannya seperti apa? Ya sangat hubungannya kuat gitu. Jadi hubungannya kuat ya. Dan karena ini positif berarti searah. Nah, kalau searah artinya apa? Semakin tinggi kecerdasannya, maka semakin tinggi juga prestasi belajar. Seperti itu. Oke, cukup untuk penjelasannya tentang korelasi ya. Jadi data yang tadi yang diteliti oleh Meli ingin meneliti atau ingin mengetahui hubungan antara kecerdasan dengan prestasi belajar. Kesimpulannya adalah hubungan kecerdasan dan prestasi belajar itu adalah kuat ya, hubungannya kuat dan tadi positif ya korelasinya. Artinya semakin hubungannya kuat, artinya semakin tinggi prestasi kecerdasannya, maka semakin tinggi pula prestasi belajarnya dan sebaliknya seperti itu. Oke, untuk latihan silahkan boleh coba di sini. Ada seseorang ingin mengetahui hubungan antara pandemi dengan prestasi belajar ya, gitu ya. Dan silahkan boleh dicoba. Dan untuk pembahasan kali ini dicukupkan sekian. Terima kasih.